Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi terkait tentang pecahan. Nah hari ini khusus untuk operasi perkalian pecahan. Anak-anakku boleh buka bukunya halaman 26. Nah, yang pertama adalah perkalian pecahan biasa, lalu perkalian pecahan campuran. Perhatikan gambarnya. Di sini ada kotak-kotak berukuran 5 kali 3. Nah, di sini yang ke bawah yang warna pink ditulis dalam bentuk pecahan 2/3 karena kotak warna pink terdiri dari 2 kotak dari 3 kotak. Lalu untuk yang ke samping dituliskan pecahannya 4/5 karena ada 4 kotak berwarna pink dari 5 kotak. Nah, luas daerah yang diberi warna merah muda adalah hasil perkalian dari 2 pecahan. Nah, luas daerah yang diberi warna merah muda adalah 8/15. Nah, lihat yang berwarna merah muda itu ada 8 kotak dari 15 kotak secara keseluruhan. Nah, ternyata 8/15 adalah hasil kali dari 4/5 dikali dengan 2/3. Jadi perkalian pecahan biasa dapat dituliskan A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D, atau pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Nah, perhatikan di sini 8 dari 4 dikali 2, kemudian 15 dari 5 kali 3. Nah, jadi ingat, perkalian pecahan biasa adalah pembilang dikali pembilang per penyebut dikali dengan penyebut. Kita lanjut. Perhatikan contohnya. Di sini ada bilangan asli dikali dengan pecahan. Bilangan asli 3 dikali dengan pecahan 1/2. Nah, 3 juga dapat dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi 3/1. Nah, ingat tadi perkalian pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi tinggal mengalikan 3 dikali 1 per 1 kali 2. Nah, di sini diperoleh 3/2. 3/2, perhatikan lagi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran 1/2. Jadi ingat, kalau bilangan asli dikalikan dengan pecahan, tinggal kalikan bilangan aslinya dengan pembilang per penyebutnya tetap. Jadi 3 dikali 1/2. Jadi 3/2. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada pecahan 5/6 dikali dengan 3/4. Nah, ingat, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15, per 6 dikali 4 sama dengan 24. Diperoleh 15/24. Lalu disederhanakan menjadi 5/8. Masing-masing dibagi 3. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5, lalu 24 dibagi 3 sama dengan 8. Nah, yang ketiga, ada pecahan campuran 3 2/5 dikali dengan 2 1/4. Nah, caranya kalau pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, 3 bilangan aslinya dulu dikali dengan penyebutnya, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi 17/5.
dikali dengan 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 9 per 4. Nah, sudah diperoleh pecahan biasanya, tinggal dikalikan. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Sama dengan diperoleh 17 kali 9 per 5 kali 4 sama dengan 153 dikali 20 sama dengan 7. 13 per 20 setelah disederhanakan. Nah, sekarang perhatikan ilustrasinya. Sampai di sini sudah mengerti? Kita lanjut ya. Nah, hasil perkalian pecahan campuran juga dapat dihitung dengan menggunakan luas persegi panjang. Masih ingat apa rumus luas persegi panjang? Ya, panjang kali lebar. Nah, misalnya hasil dari 21 per 2 dikali dengan 52 per 3. Digambarkan seperti ini. Di sini ada 21 per 2, 2, 1 per 2 jadi ke bawah ini ada 2, kemudian ditambahkan dengan 1/2, lalu 5. Ingat persegi panjang, panjang kali lebar. Jadi kalau di sini 21 per 2 dikali 5 2 per 3 berarti misal panjangnya atau lebarnya 21 per 2, kemudian lebarnya 5 2 per 3. Boleh juga 5 2 per 3 panjangnya, kemudian lebarnya 21 per 2. Nah, lanjut. Nah, ingat luas persegi panjang panjang kali lebar. Nah, di sini sudah di kotak-kotak, terdiri atas 4 daerah. Luas pertama, daerah kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Nah, perhatikan daerah pertama. Daerah pertama, ingat luas persegi panjang. Panjang dikali dengan lebar. Jadi, 2 dikali dengan 5. 2 dikali 5. Kemudian untuk luas daerah kedua, panjangnya di sini 2. 2 dikali 2 per 3. Lalu luas ketiga, daerah ketiga di sini 5 dikali dengan 1 per 2. Lalu luas daerah keempat di sini panjangnya di sini 2 per 3, kemudian lebarnya 1 per 2. Nah, tinggal dikalikan. Jadi 2 kali 5 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10.
Kemudian 2 kali 2/3, ingat bilangan asli dikali dengan pembilangnya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4/3, penyebutnya tetap. Lalu 5 kali 1/2 sama 5 kali 1 sama dengan 5, penyebutnya tetap per 2. Lalu 2/3 dikali 1/2, ingat pembilang kali pembilang per penyebut kali dengan penyebut. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2, lalu 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini perhatikan pecahannya berpenyebut berbeda. Jadi untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda, harus dulu disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Jadi KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 6. Jadi semuanya harus berpenyebut 6. Masih ingat bagaimana caranya menyamakan penyebut? Ya, kalau sudah sama tinggal dijumlahkan. Diperoleh 10 ditambah 41/6. Nah, di mana ambil 41/6? 41/6 adalah hasil penyederhanaan dari pecahan 8 tambah 15 ditambah 2 sama dengan berapa? 25/6. Jadi penyederhanaan dari 25/6 adalah 41/6. Tinggal dijumlahkan. Jadi 2 kali 1/2 dikali dengan 5 2/3 sama dengan 14 1/6. Mungkin agak sedikit susah untuk dipahami untuk cara menghitung hasil perkalian pecahan campuran dengan luas persegi panjang. Mungkin lebih mudahnya dengan cara mengubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, lalu mengalikannya. Nah, perhatikan ilustrasinya. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke perkalian desimal. Nah, bagaimana dengan perkalian desimal? Nah, cara pertama, pecahan desimalnya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi misalnya di sini 2,5 dikali 0,3. Ingat, satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Nah, jadi 2,5 diubah dulu menjadi pecahan biasa. Begitupun dengan 0,3. Nah, 2,5 sama dengan 25/10, lalu 0,3 sama dengan 3/10. Ingat, satu angka di belakang koma artinya pecahannya per 10. Dua angka di belakang koma artinya pecahannya per 100, dan seterusnya. Nah, tinggal dikalikan, pembilang dikali pembilang
per penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 25 dikali 3 sama dengan 75, lalu 10 dikali 10 sama dengan 100. Didapat 75 per 100. Nah, perhatikan lagi di situ per 100. Artinya kalau mau diubah ke dalam bentuk desimal, berarti ada 2 angka di belakang koma. Jadi 75 per 100 sama dengan 0,75. Nah, selanjutnya cara yang kedua yakni bersusun ke bawah. Ingat perkalian yang biasanya anak-anakku lakukan, perkalian bersusun. Nah, di sini caranya, nah luruskan dulu tanda komanya. 2,15 di sini 1,6. Nah, komanya sudah lurus. Lalu perhatikan berapa banyaknya angka di belakang koma. Nah, untuk 2,15 ada 2 angka. Lalu untuk 1,6 ada 1 angka. Jadi banyaknya angka di belakang koma untuk hasil dari perkaliannya adalah 3 angka di belakang koma. Karena 2 kemudian ditambah 1 sama dengan 3. Nah, perkalian seperti biasa. 2,15 dikali 1,6. Abaikan dulu tanda komanya ya. Abaikan dulu tanda komanya. Nah, 6 dikali 215 didapat 1290. Lalu semuanya lagi dikalikan dengan 1. 215 dikali dengan 1. Nah, lalu dijumlahkan. Seperti biasa diperoleh 3, 4, 40. Nah, 3 angka di belakang koma, tinggal meletakkan koma setelah 3 angka dari belakang. Jadi diperoleh hasilnya 3,440. Nah, sekarang untuk latihannya di sini Ibu kasih soal 4 nomor, cukup 4 nomor, diselesaikan di buku latihannya. Kemudian setelah selesai difoto lalu dikumpulkan. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.